Bisa sharing? Sudah ya? Apakah ada kendala? Untuk saya sama sekali nggak ada kendala, Pak. Belum ada, Pak. Oke, saya akan jelaskan tentang Google Ad Engine ini ya. Nah ini ya, Google Ad Engine. Google Ad Engine merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk mengakses data geospasial. Kemarin kita bisa download data vektor, titik, garis, area, poin, polyline, dan poligon dari berbagai sumber. Biasanya yang menyediakan itu ya organisasi yang besar, bahkan pemerintah kita juga bisa kita download dari satu peta atau badan informasi geospasial. Nah, itu kita bisa download data vektor, data spasial. Sementara untuk data raster, biasanya berupa foto udara, citra satelit. Nah, itu dihasilkan oleh memang organisasi yang bergerak di bidang itu. Kita bisa menggunakan ini, Google Engine. Google Engine ini merupakan salah satu platform cloud computingnya Google yang sudah diberikan ya secara gratis untuk mereka yang ingin melakukan penelitian di bidang geospasial dengan data geospasial. Jadi Google Earth Engine ini sudah memberikan akses ke kita ke data spasial yang sangat banyak. Jadi kalau kita download secara manual, kita proses dengan software yang kita install atau dengan bahasa pemrograman, data spasial tuh ukurannya besar kalau raster ya. Bisa sampai giga. Bahkan kalau analisis deret waktu bisa sampai terabyte. Nah, di sini dengan platform ini kita bisa mengakses data itu dan tidak perlu melakukan penyimpanan di hard disk kita. Setelah itu, kita tidak perlu menginstal software karena semuanya web based. Setelah itu, data yang disajikan di sini yang sudah dibeli ya oleh Google Earth Engine ini yang bisa kita akses secara gratis, update. Ya, jadi kita sangat terbantu kalau melakukan data spasial dengan Google Earth Engine. Google Earth Engine ini bisa diakses langsung dari web, bisa juga dari QGIS, bisa dari Jupyter Notebook, ya. Asalkan kita memberikan akunnya, kredensialnya. Di sini, ini adalah overview laman websitenya ya. Jadi dia menyediakan satelit imagery, citra satelit, data raster jadi ya. Terus yang harus kita lakukan adalah menyediakan algoritmanya. Algoritma artinya kita tuh mau ngapain sih? Setelah itu, studi kasus kita di mana? Apakah di suatu provinsi tertentu ataukah di seluruh dunia gitu. Jadi tugas kita itu di sini ya. Kita mau ngapain? Menerapkan machine learning misalnya atau hanya menampilkan data. Kemudian di sini aplikasi studi kasusnya bidang apa. Ya, jadi kita bisa monitoring perubahan di seluruh dunia ya menggunakan data ini. Bisa hanya untuk visualisasi, ya, bisa juga untuk analisa. Ya, misalnya untuk visualisasi, coba kita lihat dengan time lapse ini, mungkin ada hal yang menarik ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, saya harap kalian semua sudah melakukan praktikum itu ya. Um, Sehingga kalian sudah memiliki
akun ya dari Google Earth Engine. Nah, seperti timelapse ini ya, bisa kita lakukan di Google Earth Engine ya, dan Google Earth juga bisa. Ya, ini hanya untuk visualisasi melihat perubahan. Ini hanya visualisasi tampilan, tapi kita juga bisa menghitung seberapa cepat perubahannya, perubahan itu terjadi tahun berapa, kira-kira gitu ya. Ini semua sangat mungkin untuk dihasilkan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Satelit mungkin kita bisa juga bikin ke Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, misalnya seperti ini. Ini hanya untuk visualisasi ya, belum melakukan analisis. Mungkin fungsi dari Google Engine adalah melakukan analisis ya, bukan hanya untuk visualisasi. Nanti kan ini, kalau hanya dengan satu foto, satu gambar, kita nggak bisa lihat ya. Tapi kalau ini kalau kita lihat dari tahun ya, nggak bisa diubah waktunya enggak ya. Ini dari tahun ke tahun ya, jadi perubahan. Jadi kalau mau lihat kota paling gampang itu Jakarta ya, sama kota Jakarta. Iya, ya, misalnya di sini ya, terus saya nggak ada apa-apa di 8, 99, 2000, 2003, kita hanya berkembang ya di sini. Nah, ya, sampai 84, saya sampai sini kursornya masih sampai ini ya, kotanya. Kalau kita sampai tahun 2002, kursornya sudah jauh ke bawah sampai Depok ya, terbangun semua. Nah, bahkan lewat Depok ya, sampai ke sini semua sudah. Nah, kira-kira kita bisa melihat perkembangan kota ya tadi. Ya, perkembangan kota bisa. Jadi berbagai studi kasusnya. Kalau yang ini coba lihat nih, apa ini ya, lahan sawah ini ya di Subang Karawang. Lihat sawahnya juga bergerak ya. Nanti ada pola tanam di situ. Jadi banyak sekali yang bisa kita amati ya. Tergantung studi kasus kita mau melihat sebelum PKN juga bisa ya. Jadi banyak sekali asal ada perubahan yang terjadi di permukaan bumi, semua bisa kita amati. Dengan menginstal Google Earth juga bisa langsung ya. Nah, itu untuk visualisasi. Namun yang fokus kita tentunya adalah analisis ya. Nah, untuk masuk ke Google Engine, pertama kali kita harus membuat akun ya, nanti get started ini. Tapi sebelum ke situ juga, saya sudah kenalkan platformnya dan juga ada code editornya di sini. Jadi kita melakukan analisis, memanggil data, menganalisis data, memvisualisasikannya, mengekspornya ke dalam data raster yang bisa kita pakai di software lain itu di sini. Ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dengan Google Earth Engine kita bisa mengakses berbagai macam dataset. Ya, ini datasetnya dari Citra, penginderaan jauh, Landsat, Modis, Sentinel, dan data-data yang lain. Ya. Data itu dikategorikan, misalnya kita ingin menganalisa iklim dan cuaca, kita bisa masuk ke dalam menu dan submenu ini, misalnya suhu permukaan, suhu atmosfer cuaca ya. Ingin melihat perubahan yang saya tunjukkan tadi, bisa menghasilkan citra, Landsat, Sentinel dengan karakteristiknya masing-masing, atau gambar resolusi tinggi. Misalnya ingin menerapkan object detection deep learning misalnya, pakai data ini deep learningnya ditaruh algoritmanya, coba hitung ada berapa pesawat di sini. Untuk bidang geofisika
Misalnya mau melihat ketinggian, tutupan lahan, pertanian, lampu di seluruh dunia, ya. Itu lampu nih malam hari. Nah, silakan ya. Jadi begitu kita klik di sini akan itu tadi kategorinya, nah jenis datanya macam-macam, ya. Nah, di sini tergantung dibaca-baca dulu mau melihat apa sih gitu ya. Jadi harus tahu dulu datanya tadi ya, data, algoritma sama studi kasusnya tiga-tiganya kan plus gitu ya. Artinya apa? Tiga-tiganya harus kita punyai dulu. Kita mau ngapain sih gitu. Sebagai awalan bisa lihat berbagai artikel tentang Google Earth Engine. Apa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat dengan Google Earth Engine? Kalau udah selesai juga hasil nyari Google Earth Engine ini bisa disajikan dalam bentuk aplikasi ya, dalam bentuk aplikasi Google Earth Engine. Jadi dibuat UI-nya. Kalau mau seperti ini misalnya setelah jadi artikel, sini jadi artikel, setelah itu dibuat UI-nya supaya orang lain mudah mengakses hasilnya gitu. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat learn more global forest change, perubahan hutan ya. Mungkin di sini tahun 2000 sampai 2012 ya perubahan hutannya. Nah, dia selain menceritakan dalam bentuk hmm, artikel, dia juga menyajikannya dalam bentuk aplikasi seperti ini. Aplikasi yang bisa di hosting di Google Earth Engine-nya. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini udah aplikasi UI-nya dibuat oleh mereka gitu. Jadi kita tinggal klik. Nah, yang mereka yang melakukan analisisnya ya. Misalnya ini melihat forest cover loss, perubahan kehilangan tutupan hutan dari tahun 2000 sampai 2019. Nah, ini loss ya, yang loss itu di mana aja katanya di sini. Ini di Kalimantan. Katanya ini banyak loss nih, ya. Kalau mau lihat ini bisa di apa ya? Oh, transparan ya. Nah, katanya banyak yang hilang di Kalimantan ya. Ini luar biasa ya. Sumatera juga banyak hutan hilang ya katanya. Nah, ini hasil analisis ya, bukan hanya visualisasi. Tadi memvisualisasikan, tapi ternyata dari data visualisasi tadi bisa loh dianalisis macam-macam gitu ya. Ini tentang hutan misalnya. Tentang apa lagi? Ini ada case tadinya. Tentang interaktif map. Sudah mati linknya ya. Kita lihat lagi. Oh, ini species conservation. Ini tentang konservasi spesies ya. Ini dia buat pakai Google Engine. Nah, ini tampilannya ya. Linknya yang masih hidup itu di mana? Sebenarnya bisa Google aja ini map of life. Ya, mau lihat. Nah, ini ya. Nah, tampilan-tampilan semacam ini juga sangat memungkinkan untuk dibuat di Google Engine ya setelah analisis. Jadi ada gabungan data spasial dengan data spasial seperti foto-foto ini kan nggak ada titik koordinatnya ya, tapi kita bisa taruh di titik-titik yang ingin kita tampilkan gambarnya. Masih ada banyak yang lain ya aplikasi yang dihasilkan dengan Google Engine. Google aja sini pasti banyak ya. Nah, ini Engine App banyak sekali. Nah, di sini ini mengamati suhu apa ya? Suhu laut apa nih, Bu? Kemudian di sini
persebaran populasi gitu, kepadatan penduduk. Nah, ini semua dibuat pakai Google Engine. Tapi setelah selesai analisisnya, ya, jadi bukan hanya visualisasi yang tadi aja, real color ya, tapi kepadatan. Kepadatan kan rumusnya jumlah penduduk per luas wilayah kan. Dianalisis dulu pakai kode, kemudian ditampilkan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang bisa dihasilkan. Nah, itu semua dari mana ya? Dari data-data ini, ya. Dianalisis dulu, yang jelas kita mau ngapain itu. Kemudian, eh, saya juga, eh, kalau nggak salah ya, saya buat buku ya, Google Earth Engine, Google Book, Google Earth Engine, Google Book. Buku yang diterbitkan UB Press ya, di sini dijual juga di Google Book ya. Kali mungkin aja ada yang mau beli. Nah, kemudian kalaupun enggak, kode yang di situ, kode-kodenya itu ada di sini ya. Nah, kalian bisa user access nah ini ya, copy. Nah, kode-kodenya untuk belajar dari awal ya, secara lebih terstruktur mungkin bisa di copy ya, taruh ke WhatsApp. Selain dari yang kalian lihat yang di link itu ya, yang link praktikum itu yang sini. Nah, ini juga bagus ya, bisa belajar dari sini juga. Saya juga belajar dari Bapak Ujafal ini, saling belajar lah ya. Kemudian ini kalau kode yang bahasa Indonesia mengenal ya, nanti kita ikuti satu persatu ini. Nah, kita sampai kalian nanti explore ya. Saya perkenalkan dulu di sini beberapa Zoom. Nah, ini adalah tampilan code editor dari Google Earth Engine ya. Nah, di sini ada search bar, kita bisa nyari data atau suggest new data. Mau nyari data Landsat misalnya. Nah, misalnya pengen kita tambahkan langsung. Perhatikan di sini raster, table, places ya. Mungkin ada nama tempat yang sama dengan keyword yang kita tuliskan. Jadi datanya secara umum juga adalah raster dan ada table. Table ini apa sih? Data atribut. Ya, data atribut. Itu biasanya table ya. Jadi vektor. Jadi vektor itu di sini tunjuk data vektor itu, walaupun karena ini ditampilkannya di Google Engine, disebut bahasanya adalah table di sini ya. Saya bikin Landsat. Nah, di sini table. Nah, di sini. Ini adalah representasi dari vektornya, si table. Karena yang punya data atribut kan si vektor ya. Nah, itu search. Kemudian di sini ada akun kalian ya. Kemudian di sini ada panel sebelah kiri, sidebar ini ada script, tempat script kalian disimpan. Kalau udah kalian buat banyak script, saya sudah buat banyak sekali script ya. Banyak sekali, karena saya sudah menggunakan lama sekali. Oke, bisa buat di sini yang owner. Kemudian writer ini adalah kalau ngambil kode dari orang lain, masuk ke writer yang sama-sama ngerjainnya ini di akun email lain. Jadi sama-sama kontributor. Kalau ini reader dari akun orang lain, waktu saya masih belajar-belajar dulu ya. Kemudian archive, di archive
Kemudian contoh-contoh yang disediakan dari Google Engine-nya sendiri. Ini kita bisa belajar di sini, ya. Nah, kemudian di tengah ini kanvas, eh, ya kanvasnya juga untuk menulis kodenya. Kemudian sebelah kanan ini untuk nampilkan inspektor itu untuk melihat hasil perhitungan. Untuk hasil pengecekan ya, kita bisa klik nanti yang di bawah ini, kita bisa klik panel petanya, kita klik, nanti dia akan muncul di sini ya, koordinatnya, zoom levelnya, kalau kita zoom lagi, zoom levelnya naik ya, gitu. Kira-kira skalanya, gitu. Inspektor. Jadi kalau kita klik, semua layer yang tampil di map panel ini akan muncul di sini informasinya semua. Konsol ini kalau kita jalankan perintah dengan klik run, nanti muncul hasilnya di konsol. Tas ini untuk tugas-tugas yang memerlukan waktu lama yang harus dikerjakan. Kira-kira kalau kita kirim perintah di sini, ya kita kirimkan ke server Google. Jadi yang memproses itu server Google-nya. Kemudian kita hanya menampilkan di sini, ya. Jadi kita dikasih fasilitas di sini kalau pengen analisis data citra satelit, diproses di server Google, dibalikin ke kita sebagai kliennya. Kalau kerjanya kira-kira lama, 5 menit lebih, dan harus misalnya save ke Google Drive, akan muncul di bagian tas ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini map panelnya yang bisa dipindah kemana-mana dalam bentuk peta, ya, dalam bentuk satelit seperti ini. Satelit kalau ini seperti Google Earth, ya, Google Map yang satelit. Jadi kita zoom, kita akan bisa ke detail ya, bahkan sampai UB juga kelihatan gitu ya. Jadi memang seperti yang di Google Map lah, ya. Nah, itu kan semua. Nah, ya, kita di mana? Dari sini. Ups. Oh, ini ya. Mungkin saya tutup dulu. Tutup. Oke. Nah, yuk. Kemudian ini beberapa kalian klik ya link tadi yang saya kasih di chat ini. Dan nanti begitu kalian klik, seharusnya dia masuk ke bagian reader. Ya, kalian bisa ikuti itu untuk belajar ya. Ini maksudnya apa? Sekarang udah zaman AI juga, begitu kita, ini maksudnya apa gitu. Jadi kita bisa belajar ya. Nah, seperti ini saya run, dia tampilnya di konsol gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah bedakan kodenya yang di client dan server, itu yang paling penting. Artinya apa? Yang kode yang kita lakukan di sini, yang kita ketik di sini, ataupun yang kita paste, ambil kodenya dari manapun itu, harus bisa dibaca oleh servernya Google Earth Engine. Kalau nggak bisa diproses, ya. Nah, misalnya saya klik gini, var client text, ini adalah teks. Ketikkan di sini ya, var. Kalau mau nulis nama variabelnya di sini, tulis var dulu di depan. Kemudian nama variabel, ini string ya. Kemudian saya print tipe dari client text ini adalah string, ya. Nah, tipe client text ini kan string ya, jadi dia akan dicetak di sini. Ya, kalau enggak hanya begini aja bisa ya. Type of client text string gitu. Ya. Jadi setelah print kita bisa mencetak string, tipenya adalah string. Ini tipenya string. Ya. Kemudian perhatikan lagi di sini.
var server text. Nah, ya tadi kan saya langsung ke klik ini, ya. Yang sebelumnya ini seperti ini. Ini adalah teks. Nah, kalau yang kayak gini dibacanya ya di browser ini, karena ini adalah stringnya si klien di browser ini. Ini nggak bisa dibaca oleh servernya Google Earth Engine. Harus seperti ini. Harus server var nama variabel string. Nah, gitu ya. Earth Engine dot string ini bukan teks ya. Kalau kita print tipenya adalah objek. Tadi kan tipenya string. Nah, ini tipenya objek. Jadi harus kayak gini ya. Nah, kalau yang tadi diproses di komputer saya. Kalau yang ini dikirim dulu ke server Google, baru dibalikin ke kita. Jadi bukan komputer saya yang ngeprosesnya gitu. Kemudian kalau kita tanya, apakah ini adalah AI object? Hanya ini untuk ngetes saja ya, server text instance of AI computed object true. Nah, ya, ini gak usah dihafal ya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa yang ini tadi, yang pertama tadi adalah dikerjakan di klien, di browser. Kalau yang ini dikirim dulu ke server Earth Engine. Jadi sangat penting ya untuk tahu, hey, bahwa yang saya lakukan adalah tipe datanya harus objeknya Earth Engine gitu. Ya, harus tahu beda itu yang paling penting sih. Oke. Nah, yang di sini ini masih pengenalan ini aja ya. JavaScript ya. Apa sih ini? JavaScript dasar ya. Nah, ini kalian bisa ikuti di perkuliahan di kelas mungkin kurang ya. Jadi ini aja tugasnya kalian untuk di rumah ya. Klik semua, lihat gimana sih polanya, pelajari gitu ya. Kalau mau penjelasannya bisa beli buku ya. Nah, satu lagi ini ya, client list. Nah, seperti ini. var client list. Ini list ya. Kita tahu tipe data list untuk nyimpen kontainer, nyimpen data di dalamnya. Oke. Nah, tapi ini adalah di klien. Nah, ya, sama hasilnya 1 sampai 10 mungkin. Bisa buat list. Tapi yang ini print client list ini di klien. Ini nggak dibaca oleh server Google Earth Engine. Kalau mau buat list seperti tadi buat string ada caranya gitu. Nah, kalau ini kita loop ya. For loop for variabel i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus gitu ya. Jadi dia akan ngeloop dari 0 sampai 9. Client push i, nah begitulah ya. Nah, ini hasilnya yang atas ini. Ini klien. Ya. Kalau yang ini kodenya dijalankan di server. Nah, kalau mau buatnya gimana cara buat list? list sequence namanya. list ya. Titik sebelum titik ini saya bisa kontrol spasi ya. Kalau di Chrome aja ya. Kalau di Chrome aja. Nah, baru kita sequence. Kita lihat di sini ada kodenya. Ada method sequence-nya ya. Dari objek list ada, kemudian kontrol spasi. Nah, bisa langsung kita kasih list, bisa kita kasih dot repeat yang memerlukan parameter, bisa kasih method sequence start and step count. Nah, yang saya sediakan cuma perhatikan di sini start ya. Hurufnya tegak kalau dilihat di sini ya. Artinya itu wajib ya. Kalau di sini sequence saya buat hurufnya tegak, artinya harus wajib ada. Kalau n opsional ya. Nah, kemudian kita bisa baca maksudnya seperti apa sih. Kita zoom out dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa baca maksudnya apa. Jadi enak sekali ya. Di
editornya juga di platform ini sudah bisa membantu ngasih dokumentasinya, kan? Ini apa sih? Nah, misalnya saya EE number ya, kontrol spasi, EE number kasih dia number katanya. Ya. Nah, kita kasih nanti returnnya apa? Returnnya number. Kalau list ini returnnya apa? Returnnya ya list bentuknya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu, ini penting kadang-kadang. Tapi nanti masalah-masalah seperti ini akan sedikit aja. Tapi ini bisa terjadi ya, karena kode-kode yang kita dapatkan itu rata-rata sudah memang untuk bisa dijalankan di sini. Bisa jalan aja ya. Kalau ini kan bisa jalan karena dia di klien ya. Nah, untuk bisa jalan di sini, supaya nggak ada tulisan error gitu, memang harus Earth Engine Object. Nah, jadi ada EE depannya gitu ya. Nah, sequence ini 0 sampai 7. Nah, kemudian server list. Ini ya, server list. Map. Nah, function. Nah, map ini untuk menerapkan suatu fungsi. Nah, kemudian kita buat map ini menerima fungsi. Fungsinya kita buat nih. Fungsinya itu diawali kurung kural buka, ditutup kurung kural tutup. Fungsinya apa? Fungsinya adalah nomor. Artinya map ini mengiterasi ya, sama dengan for loop ini. Map ini sama dengan for loop. Dia memerlukan fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang dia kan akan secara otomatis mengiterasi fungsi yang menambah suatu angka dengan satu gitu. Jadi nanti hasilnya langsung 0 ya mulainya ya. 0 tambah 1 langsung 1 gitu. 1 tambah 1 2 gitu. 7 kalau udah sampai 7 inklusif tadi katanya. 7-nya ikut, 7 tambah 1 8 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian bisa ikuti ya. Hari ini saya harapkan nanti minggu depan saya ingin melihat sudah bisa menggunakan Google Ads Engine ya secara umum. Jadi harapan saya pelajari ini nanti saya kasih tugas lah ya. Ya, saya kasih tugas membuat suatu kode. Silakan aja ngambil kodenya dari sini ya. Harus dicoba memang nih. Mau menghasilkan apapun, silakan aja kode ini dimodif ya. Atau mungkin dapat kode dari sumber-sumber lain, silahkan aja. Pasti banyak yang menyediakan playlist seperti ini juga. Kalau kalian cari di mana-mana pasti adalah. Nanti hasilkan sesuatu ya, minggu depan dipresentasikan ya, masing-masing individu. Oke, saya pikir sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Bisa nggak kalian pakai laptop nggak? Kalau pakai laptop, seharusnya bisa nih buka klik ini. Pakai laptop nggak? Gimana? Oh bisa Bapak, bisa kita tambahin ke repositorinya Bapak. Oke, ini dipelajari dulu ya. Kalau apa bisa baca berbagai sumber ya. Pahami minggu depan nanti setelah presentasi kita lanjutkan ke yang lain lagi ya. Tapi kalau pengen lebih lama di sini juga nggak masalah ya praktikumnya. Nanti kita kenal ke Python ya. Jadi tolong ini dipakai ya, dipahami gitu. Baik, terima kasih besar ya. Harapan saya kalian bisa harus coba ya, karena kan namanya praktikum itu mencoba. Ya kalau nggak dicoba ya nggak bisa. Namanya juga praktikum gitu ya. Baik, saya akhiri di sini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.